videonya yuk. Baik, Bu. Oke, kemarin ada asinkronis ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang hari Selasa. Ada yang ingin ditanyakan enggak untuk hari Selasanya? Nah. Oke, kalau enggak ada, untuk ini ya, setelah saya pertimbangkan, mungkin kita lebih banyak menggunakan perkuliahan dengan sinkronis, yaitu tatap muka ya. Meskipun tatap mukanya di situ adalah via Zoom. Kenapa? Karena materinya ini mengarah ke analisis, tidak hanya menghitung. Sehingga perlu kita adanya komunikasi antara saya dengan Anda. Ya. Saya tadi sudah tanya di kelas aljabar linear, kalau nggak salah untuk bantuan internet sudah pada dapat ya? Atau ada yang belum? Halo? Sudah, Bu. Untuk bantuan saya. Oke, berarti kan istilahnya itu membantu Anda lah ya, mengurangi beban Anda terkait dengan beban internet. Tapi saya lihat sendiri di itu, di apa tuh, promo-promo itu untuk internet pembelajaran cukup banyak di situ ya. Adakah pertanyaan tadi untuk materi yang hari Selasa? Kalau tidak ada, saya mulai perkuliahan dengan melanjutkan materi yang kemarin. Sebentar, saya harus share. Ya, di sini saya akan buka materinya dulu. Aljabar 2. Oke, ini. Kemudian saya buka ini. Oke, ini materi yang tadi. Oke, kita lanjutkan materi yang hari Selasa. Kemarin sudah kita membahas terkait masalah ring, pertemuan pertama. Kedua, terkait masalah dengan daerah integral. Ya. Jadi nanti yang dibahas, saya sampaikan di sini. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi materi nanti yang akan kita bahas, itu yang kemarin sudah kita bahas adalah pertama, itu masalah ring. Tuh. Kemudian yang kedua, itu ada pengertian dari ring komutatif. Ring komutatif. Kemudian yang ketiga, ada ring dengan elemen satuan. Itu. Kemudian yang untuk pertemuan yang kemarin itu ada daerah integral. Itu. Nah nanti
Di sini itu ada istilahnya lagi adalah lapangan. Ini ya, jenis-jenisnya ring. Kemudian nanti ada istilah ring pembagi 0. Ya. Ring pembagian. Ya. Itu. Jadi hati-hati nanti Anda ya. Oke, masih ada di waiting room. Oke, semua sudah masuk ya. Oke, jadi ini nanti pembahasannya. Hati-hati Anda. Ini yang kita bahas ya. Posisi kita sudah ada di sini. Jadi kemarin ada ring komutatif. Jadi istilah tambahan sifat itu diberlakukan kepada operasi perkalian. Kenapa Bu seperti itu? Karena terhadap operasi penjumlahan, untuk membentuk ring, syarat awalnya harus grup komutatif. Ya. Jadi terhadap penjumlahan dia sudah bersifat asosiatif, punya elemen identitas 0 atau elemen netral 0, mempunyai inverse, dan bersifat komutatif terhadap penjumlahan. Nah, nanti untuk istilah berikutnya itu acuannya pasti terhadap perkalian. Ring komutatif. Berarti komutatif terhadap perkalian. Ring dengan elemen satuan itu terhadap perkalian. Nanti elemen satuan itu dilambangkan 1. Daerah integral, lapangan, dan ring pembagian. Jadi ada ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga kita bisa nyampe di ring pembagian. Kita lihat ya. Coba. Ya. Di sini kita lihat ya. Mohon maaf untuk tulisan saya terlalu kecil enggak itu? Untuk yang slide modulnya. Enggak, Bu. Enggak ya? Cukup bisa dibaca ya? Bisa. Oke. Oke, makasih. Dalam bagian sebelumnya telah dikenalkan pengertian suatu daerah integral, yaitu suatu ring komutatif yang mempunyai elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0. Jadi daerah integral itu komutatif, punya elemen satuan, tidak memuat pembagi 0. Dalam suatu daerah integral berlaku hukum kanselasi. Sebagaimana telah ditunjukkan, jika AB sama dengan AC, A tidak sama dengan 0, maka kalau diuraikan, ini pakai sifat distributif, ya, AB min C sama dengan AB min BC sama dengan 0. Juga karena tidak ada pembagi 0, A-nya tidak 0, pastilah B min C yang 0. Ya. Sehingga, ya, ini maka ya, bukan dan. Maka B sama dengan C. Dalam hal ini tidak dilakukan pembagian dengan A pada kedua ruas persamaan. Jadi untuk mendapatkan B sama dengan C itu bukan dikalikan inverse-nya, tetapi menggunakan konsep tidak memuat pembagi 0. Konsepnya di situ. Dalam hal ini ya, jadi tidak melibatkan inverse. Ya. Contoh 731, Z hanyalah elemen 1 dan min 1 yang mempunyai inverse terhadap perkalian. Sedangkan elemen lain tidak punya inverse. Punya Bu, Z2, inverse-nya setengah. Ingat ya, inverse itu harus berada dalam himpunan tersebut. Sehingga inverse dari 2 yang setengah itu bukan inverse-nya, karena tidak berada di Z. Ya. Kemudian Z5. Z5 itu selalu punya inverse elemennya. 1 kali 1, 1. Ini inverse dari 2 adalah 3. Inverse 3 adalah 2.
inverse 4 adalah dirinya sendiri. Karena kalau dikalikan hasilnya 1. Terlihat bahwa dalam Z5 semua elemen yang tak nol mempunyai inverse di Z5 terhadap operasi perkalian. Saya tanya sekarang, Z6, elemen yang punya inverse berapa saja? Silahkan di komen. Z6 yang punya inverse berapa saja? 1 punya inverse terhadap Z6? Punya, Bu. Sebentar, elemen identitas terhadap perkalian untuk Z6 apa? 1 mod 6. 1 ya. Berarti yang punya elemen inverse apa aja? Ayo, berapa saja yang punya inverse? Z6. Ayo, Z6 yang punya inverse apa aja di situ? Elemen identitas terhadap perkalian dari Z6 adalah 1. Elemen satuan ya. Terhadap perkalian ada 1. Nah, sekarang sebutkan elemen dari Z6 yang mempunyai inverse. Ayo, berapa aja? 1 punya inverse? 1 sendiri. Punya. Oke. 2 punya inverse? Nggak ada. Nggak ada. 3 punya inverse? Nggak ada. Nggak ada. 4 punya inverse? 4. Nggak ada. 5 punya inverse? 5 nggak? Nggak ada, Bu. Yakin? 5 sendiri, Bu. Lah, adalah. Oh iya sih. 5, Bu. 25. Iya benar. Iya. Nah, Sama itu. 5. Jadi gimana toh Bu caranya ngecek ya? Misalkan Anda 5. Inverse-nya berapa Anda kali? 5 kali 1, 5 bukan. 5 kali 2, 10 berarti 6, bukan. 5 kali 3, 15. Berarti identik dengan 3, bukan. 5 kali 4, 20, identik dengan 2. 5 kali 5, 25, identik dengan 1. Jadi Z6 itu yang punya inverse itu elemen 1 dan 5. Sekarang coba Z8 yang punya inverse berapa? Berapa saja elemennya? Z8. 1? 1 sama 1. 2. Ada inverse enggak? 2. Enggak. Z8 bukan. 3? 3 sama 3. Oke, 3. Inverse-nya 3 sendiri. 4? Nggak ada. Enggak ada. 5? Ada. 5 sendiri. Berapa? 5. Ayo cowok suaranya. 5, sip. Ya, 5 ada. Benar ya 5 ya? 6? Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. 7? 7, Bu. Inverse-nya? 7, Bu. 7 sendiri. Itu kebetulan inverse-nya dirinya sendiri ya. Hanya faktor kebetulan aja. Makanya untuk Zn itu setiap elemennya belum tentu punya inverse. Tetapi nanti kalau kita belajar lebih lanjut, Zn kapan punya inverse? Ketika n-nya prima. Seperti Z5 tadi, setiap elemennya punya inverse. Kita lihat sifat berikutnya. Supaya Anda nggak ngantuk. Ya, kalau saya ngeceriwis nanti Anda diem aja, Anda akan ngantuk nanti. Dalam suatu ring R dengan elemen satuan 1, suatu elemen A anggota di R dinamakan unit bila A mempunyai inverse terhadap perkalian. Jadi tolong hati-hati ya.
Ini saya tulis di sini aja. Lambang-lambang elemen ya. Jadi di sini elemen netral supaya Anda nanti familiar itu adalah dinotasikan dengan 0. Elemen netral itu adalah elemen identitas terhadap penjumlahan. Kemudian elemen satuan. Elemen satuan itu nanti di sini dilambangkan dengan 1. Apakah selalu 1, Bu? Tidak, seperti cerita saya sebelumnya. Hanya lambangnya saja. Ya. Jadi elemen netral itu terhadap penjumlahan 0, dan elemen satuan itu elemen identitas terhadap perkalian. Kemudian ada istilah unit, yaitu elemen yang punya inverse. Situ. Kita lihat contoh berikutnya. Dalam Z12, elemen unit adalah 1, 5, 7, 11. Sebab, ini salah ya, ini nggak perlu nih. Jadi, yang punya elemen, yang merupakan elemen unit atau yang punya inverse, itu adalah ini. Elemen 1, elemen 5, 7, dan 11. Kebetulan adalah dirinya sendiri di situ. Perlu diperhatikan bahwa elemen unit dalam Z12 adalah elemen tak 0 yang bukan pembagi 0. Juga himpunan unit dari Z12 adalah perkalian terhadap perkalian adalah U12. Jadi nanti elemen unit Z12 lambangnya adalah U12. Kita tahu ketika di aljabar 1 UN itu adalah grup. Pembahasan contoh ini secara umum diberikan dalam teorema berikut. Kita lihat. Tak duk nih ya, Rek. Ben enak. Oke. Nanti yang di kamera saya ini nanti akan saya copy, akan saya share ke grup ya. Mungkin Anda perlu catat yang penting-penting aja. Nah, di sini kita coba buktikan teorema ya. Teorema 731. Dalam suatu ring R dengan elemen satuan 1, bila suatu elemen A anggota R suatu unit, maka A bukan suatu pembagi 0. Jadi kalau dia unit, dia bukan pembagi 0. Ya, kemarin ingat Anda sudah bisa menentukan kapan suatu elemen pada Zn itu merupakan pembagi 0. Dan sudah tugas ya kemarin. Kita lihat sekarang buktinya. Buktinya pendek ya. Jadi Anda harus tahu betul bagaimana cara membuktikan. Kita lihat buktinya. Kalau teorema, ya, di sini 731. Itu berarti diketahui apa? Ayo, komen. Ring Untuk R, 73. Ringnya R. Ya. R, ring dengan elemen satuan 1. elemen satuan 1. Tulisannya jelas ya. Jelek nggak apa-apa karena memang digital ya. Kemudian apalagi yang diketahui di sini? Ayo, apa next? Elemen R adalah suatu unit. Oke. A, elemen R adalah suatu unit. Berarti di sini akan ditunjukkan ya. Akan tunjukkan apa ya nih? A bukan pembagi 0. A bukan pembagi 0. Oke. A bukan
pembagi 0. Ya. Kemudian kita lihat buktinya. Ingat, A elemen R suatu unit. Ya. Berarti apa? A pasti bukan himpunan, bukan 0. Ya. Di sini, sehingga jika ya, ini ya, bila atau jika ada beberapa ya B anggota dari R di R yang memenuhi di sini AB sama dengan 0. Seperti ini ya startnya ini. Jadi yang memenuhi AB sama dengan 0. Anda nanti giring ya di sini. Anda giring gimana caranya? B harus sama dengan 0. Apa? Supaya nanti kesimpulannya A bukan pembagi 0. Jadi kalau A tidak 0, kalau dia bukan pembagi 0, B-nya harus 0. Ya, Anda giring di sini nantinya. Bagaimana caranya? Sehingga ini nanti ya. Saya kasih warna lain ya. B sama dengan 0. Caranya giring itu. Nah, Anda harus mampu mengisi di sini. Nah, untuk di sini diapakan? Ayo bisa komentar. Untuk supaya AB sama dengan 0, nanti hasilnya B sama dengan 0. Diapakan ini? Manfaatkan yang ada di sini. Manfaatkan yang ada di ketahui. Berarti apa di sini? Karena ya di sini A unit, maka ya itu A di situ punya inverse. Maaf, punya inverse. Nah itu. Sehingga kalau punya inverse ya, nanti di situ saudara lihat ya, sebelah kiri saya kenakan inverse. A-1 ya. A inverse dikalikan AB sama dengan A inverse kalikan 0. Nah, di sini A inverse kalikan A hasilnya adalah 1. Berarti 1 kali B, hasilnya berarti di sini B. Sama dengan A inverse kali 0, hasilnya adalah 0. Itu sifat dari ring. Seperti itu untuk mendapatkan hasilnya. Wait, kebablasan. Bentar. Nah ini. Seperti ini cara membuktikannya ya. Kok ini berarti harusnya adalah betul ya, 1B ya. Nah ini 1B nah seperti ini cara membuktikannya ya. Ini sederhana tapi Anda harus tahu apakah ini salah enggak ya. Ini dibuat satunya menjadi A inverse A. Sehingga dari sini setelah diuraikan hasilnya adalah 0. Sama.
Kalau saya suka menggunakan ini. Jadi namanya tunjukkan A bukan pembagi 0. Artinya apa? Kalau ada elemen B di R, AB sama dengan 0, padahal A tidak 0, B-nya harus 0. Agar A-nya nanti sebagai bukan pembagi 0. Nah, B-nya 0, maka di sini ya. Jadi bentar. Di sini jadi ya adalah A bukan pembagi 0. Benar ya. A bukan pembagi 0. Itu caranya untuk membuktikannya ya. Itu. Kemudian kita lihat contoh 732. Bentar. Oke, maaf. Ya ini. Saya screenshot. Saya apa? Biar nanti bisa di-share ke Anda. Saya ganti halamannya. Itu caranya untuk membuktikan bagaimana cara membuktikan bahwa teorema 731. Kemudian kita coba lihat 732. Misalkan R adalah suatu ring komutatif yang mempunyai elemen satuan 1 dan UR sama dengan himpunan A anggota R, A adalah suatu unit di R. Jadi UR itu semua elemen di R yang merupakan unit di R. Saya tanya, kalau ada definisi ini, kalau saya tulis UZ, berarti berapa elemennya UZ itu? Ayo silahkan komen. UZ. Elemen di Z yang punya inverse terhadap perkalian. Oke, silahkan. Ayo. UZ. Berarti berapa saja elemennya? Berapa saja elemen di Z yang punya inverse terhadap perkalian? Halo? Satu sama min 1. Oke, 1 sama min 1, benar. Kalau UKI, kita pakai bilangan rasional. UKI yang punya elemen unit adalah? Semua kecuali 0. Apa sih? Betul, semua kecuali 0 di situ. Ya. Itu, jadi Anda harus bisa membaca himpunan ini. Himpunan ini apa? UR adalah himpunan anggota di R yang punya inverse. Itu istilahnya unit. Ya. Maka UR adalah grup terhadap operasi perkalian di R. Bagaimana cara menentukan grup? Ya. Pertama, harus bersifat tertutup. Tertutup itu bagaimana? Ya, kita lihat buktinya. Saya kasih gambaran demikian. Ya, di sini ya berarti teorema. Maaf sebentar. Kok gak bisa deh? Berarti statusnya harus sebentar. Saya kembalikan ke newspack aja. Kok sih biru? Oke. Ya, berarti di sini teorema ya
7.32. Ya. Itu diketahui di situ R ring elemen satuan. Ya. Langsung aja diketahui, tidak saya tulis ya. Kemudian tolong perhatikan kalau seperti ini yang diketahui adalah R suatu ring komutatif dengan elemen satuan 1, kemudian UR sama dengan ini. Akan ditunjukkan UR sama dengan grup terhadap perkalian. Berarti buktinya, maaf, buktinya adalah di sini yang pertama bersifat tertutup. Artinya apa di situ? Ambil ya, sembarang A, B anggota dari UN. Bukan UN tapi UR ya. UR. Ini artinya apa? Artinya berarti A inverse dan B inverse berada di UR. Artinya A inverse, B inverse di UR. Kemudian di sini Anda nanti giring ya, di sini Anda buat titik-titik. Nah ini gimana caranya nanti Anda menggiring ini sehingga Anda mendapatkan ya, nanti adalah AB anggota dari UR. Nah, ini. Untuk membuktikan ini, ambil AB anggota UR, artinya A inverse B inverse di UR. Kemudian tunjukkan AB anggota UR, berarti dia harus punya inverse. Di mana di sini ini tadi? AB dikalikan B inverse A inverse. Ya. Ini ke sini karena asosiatif. Ini kan berarti I ini 1. Kemudian B inverse A inverse AB ini asosiatif. Ini disediakan 1. Artinya apa? Dari dua persamaan ini maka dikatakan AB punya inverse. Sehingga AB berada di UR. Nah ini. Jadi AB punya inverse itu dengan dua persamaan ini sehingga AB berada di UR. Kemudian sifat yang kedua, asosiatif. Asosiatif itu sifat yang diwarisi. Operasi perkalian dalam UR juga merupakan operasi perkalian dalam R. Jadi UR berada di dalam R. Padahal R bersifat asosiatif. Sehingga himpunan bagian juga asosiatif. 1 min 1 jadi 1 merupakan inverse dari dirinya sendiri. Karena 1 kali 1 hasilnya 1. Sehingga 1 dikatakan punya inverse, berada di UR. Jadi yang penting ini loh, ya. Walaupun ada inverse-nya, walaupun ada elemen satuan, apabila tidak berada pada himpunan tersebut, maka dikatakan tidak mempunyai elemen satuan. Tapi kalau ini terpenuhi, maka dikatakan punya elemen satuan. Inverse A anggota UR, maka A inverse berada di UR. Inverse dari inverse adalah A itu sendiri, sehingga dijamin A inverse berada di UR. Yang penting ini ya. Saya kasih yang ini. Nah, ini loh. Dia berada di UR enggak di situ. Sehingga memenuhi tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse, maka dikatakan UR itu adalah grup terhadap operasi perkalian. Tuh. Ya.
Kemudian kita lihat di dalam ring Zn, grup perkalian dari unit adalah UZN sama dengan UN. Ya, di dalam UZN, himpunan yang punya inverse itu adalah UN. Ya. Kita lihat tadi UZ6. Anggotanya UZ6 tadi berapa aja? Ayo silakan komen. Yuk. Anggota dari UZ6 tadi berapa aja yang punya inverse? 1 sama 5. 1 sama 5, betul. Kalau Z8, UZ8. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Oke. Kalau Z10? Ayo, Z10 piro? Pokoknya yang bukan pembagi 0. 1, 1379, Bu. 3, 7, 9. Betul. 1, 3, 7, 9. Akhirnya untuk UZN, UN-nya itu adalah yang prima relatif terhadap N. Nah, jadi kalau Anda menentukan UZN itu adalah anggota yang prima relatif terhadap N. Sedangkan kalau pembagi 0 itu adalah elemen yang tidak prima relatif terhadap N. Ya, itu. Saya ulangi ya di situ. Misalkan saya menyebutkan Z UN-nya 1, 1, 5, 5, 7, 7, 11. 11. Sedangkan lainnya itu merupakan pembagi 0. Pembagi 0 berapa? 2, 3, 4, 6, 8, dan 9, 10. Itu pembagi 0. Ya. Jadi ibaratkan di situ kalau Zn itu gabungan antara pembagi 0 dan elemen pembagi 0, himpunan pembagi 0 dan ZUN dan UN. Ya, jadi Zn itu adalah himpunan gabungan antara pembagi 0 dan himpunan yang punya elemen inverse. Kalau dia pembagi 0, maka dia bukan unit. Ya, ingat di situ ya. Tadi ada sifat di sini. Ya. Sorry, bablasan rek. Nah ini elemen yang unit adalah bukan pembagi 0. Itu yang harus Anda perhatikan. Kemudian kita lihat, lah ini yang saya tanyakan tadi. Terjawab sudah ya. Nah, sekarang perhatikan kalau ini contoh 736. Misalkan akan dihitung elemen unit dari Z4 cross Z6. Di sini A, B unit di Z4 cross Z6 bila dan hanya bila elemen CD anggota Z4 cross Z6 memenuhi seperti ini. Ini kalikan elemen ini hasilnya adalah 1,1. Kalau 1,1 berarti AC harus 1, BD harus 1. Artinya apa? A dan C saling inverse. B dan D juga saling inverse. Dengan kata lain, A harus suatu unit di Z4. Begitupun juga B juga suatu unit di Z6. Jadi UZ4 cross Z6 sama dengan UZ4 cross UZ6. Sekarang saya mau tanya, kalau saya sebutkan ini. Ya. Misalkan saya punya U
Z berapa ya anaknya? Z, oke. Z4 cross Z6. U, Z4 cross Z8. Berarti elemennya berapa aja? Silakan di ini. Yuk, disebutkan. Ayo Mas, elemennya berapa aja? Kalau yang ini elemennya berapa aja nih? Z4 berarti yang punya identitas, yang merupakan elemen unit itu adalah 1, sedangkan Z8 itu adalah 1 dan 3 ya, Z4. 1 dan 3, sedangkan 8 itu adalah 1, 3, 5, 7. Ya. Jadi kalau dibuat himpunannya bagaimana, Mas? Yang paling gampang sama dengan himpunan A, B, di mana A sama dengan berapa tadi? 1 dan 3. Dan B sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Saya tanya, berarti anggotanya berapa nih? UZ4, Z8 ini. Kalau didaftar satu persatu. 8, Bu. Apa saja, Mbak? Mbak April. Sebutkan. 8 itu yang Anda maksud apa aja? 1,1, 1,3, 1,5, 1,7. 3,1, Oke, 3,3, 3,5, 3,7. Oke, terima kasih. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau kita menyebutkannya sulit, Anda menulis seperti ini boleh saja. Jadi, orang matematik itu penuh dengan lambang ya. Orang misalkan, Bu, anggotanya ada 15. Kalau saya menulisnya 15 masih mungkin ya, misalkan 25 klenger, Bu. Gimana? Anda menulis seperti ini boleh. Cuman hati-hati, A di sini 1, 3 itu pada modulo 4. Nulis 1 itu berarti adalah ini modulo 4, ini modulo 4. Ya. Maaf kalau ini kan Pak Bi nulisnya komplit ya. Kalau saya kebetulan manual di sini pakai ini, maka ini modulo 4, sedangkan ini kita menggunakan modulo 8. Ya, kalau draftnya Pak Bi ini sempurna sekali. Ya, ini sudah ada penulisannya sangat sempurna. Kalau saya coba menulis agak ini. Tapi bagi orang yang sudah biasa bermain di modulo, nulis seperti ini sudah langsung paham. Kalau ini berarti modulo dalam konten modulo 4, kalau ini dalam konten modulo 8. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, adalah saiki ada istilah baru. Lapangan. Ya. Lapangan syaratnya apa? F adalah ring komutatif. Kemudian terhadap perkalian punya elemen satuan. Setiap elemen tak nol di F adalah suatu unit. Saya tanya, kalau ini 1, 2, 3 ditambah asosiatif, ini tak rangkum. Berarti bisa disimpulkan jadi apa nih? Ayo, silahkan komen. Daerah integral. Daerah integral. Oh. Ayo, daerah integral kemarin apa, Mbak? Syaratnya apa? Syarat ketiga daerah integral apa, Mbak? Tidak punya pembagi nol. Nah, adalah. Bukan ya, jadi makanya tadi saya sebutkan di awal, nanti pembahasan kita ada daerah integral, ada lapangan, hati-hati di situ. Ya. Lapangan dengan daerah integral itu mirip ya, yang membedakan hanya poin yang ketiga. Kalau daerah integral,
1, 2 sama persis syaratnya ya. Yang ketiga berbeda. Yang ketiga syaratnya adalah tidak memuat pembagi 0 untuk daerah integral. Tapi kalau lapangan adalah seperti ini. Ya, jadi 1, 2, 3 yang berbeda di 3. Kalau saya rangkum, 1, 2, 3 tambah asosiatif. Berarti terhadap perkalian itu bisa saya sebut sebagai apa? Ayo. Terhadap perkalian dia tertutup, asosiatif, komutatif, punya elemen satuan, setiap elemennya punya inverse. Kalau saya gabung jadi satu itu istilahnya apa itu? Ayo, ada yang bisa komen? Astagfirullahaladzim, ada yang di ruangan itu ya, Rek. Ada si waiting room ya. Ya apa ini nggak ada menu ini? Apa nak? Belum nak. Enggak. Sebentar. Untuk melihat ini semua gimana ya? Untuk waiting di partisipan, Bu. Partisipan enggak ada menu nih Mbak. Karena share. Berhenti share biasanya. Di atas, Bu. Di atas tanpa harus berhenti. Di atas biasanya ada, Bu. Di atasnya kan ada stop share, terus di atasnya biasanya. Coba di scroll karena baru muncul biasanya. Warna hijau, Bu. Karena you are screen ini warna more ya. Ya more. Oke. Posisi di mana berarti? Breakout room. Kok enggak ada ya? Di partisipan, Bu. Di partisipan aku kudu nutup ya, Mas. Bisa enggak tanpa nutup? Oh, partisipan, sorry ada. Ya wis ngerti. Oke. Kenapa ini kok keluar ki? Jaringan internetnya anu ta? Iya, Bu, tadi bilang di grup jaringannya lagi jelek. Oh, gitu. Oke. Wes. Oke. Selamat bergabung kembali. Ya memang kendalanya kita gitu ya. Oke. Ayo. Ya wes dihabiskan maaf. Dihabiskan maaf ya. Oke, berarti kalau tadi disingkat jadi apa nih? Ayo komen. Kalau ring terhadap perkalian itu ada asosiatif, kemudian komutatif, tertutup, elemen satuan, inverse. Kalau saya rangkum jadi satu, himpunannya apa? Halo. Ayo, himpunannya apa? Ini kok hilang kabeh yo? Video nanti nyalakan videonya yuk. Halo, ayo. Kalau dirangkum tadi jadi apa? Kalau misalkan tadi ya, ini ada komutatif, kemudian ada asosiatif, ada elemen satuan, ada inverse. Kalau dirangkum jadi satu jadi apa itu himpunannya? Ayo silahkan, siapa yang berani komen? Grup ya. Ayo, Anda lupa lagi ya di sini. Nah ini. Jadi kalau Anda melihat suatu ring itu adalah lapangan ya, di situ dengan syarat seperti ini ya. Ada
cara lebih mudah untuk menentukannya, yaitu F itu dikatakan lapangan apabila terhadap operasi penjumlahan dia grup komutatif. Terhadap perkalian tanpa 0 dia juga grup komutatif. Jadi semua sifat ini sudah masuk di situ. Ya. Jadi bisa kita ini ya. F ya. Maaf, gini. F terhadap operasi plus dan perkalian ya. Kali bunter aja di situ. Ya. Ini atau gini aja ya. Betul, sorry, gini aja. F ya. Terhadap operasi perkalian disebut sebagai lapangan ya. Disebut lapangan di situ jika pertama terhadap operasi penjumlahan dia merupakan grup komutatif. Kemudian terhadap perkalian ya, F tanpa 0 ya, terhadap perkalian dia juga grup komutatif. Nah, itu untuk memudahkan Anda mempelajarinya. Nah, ini. Boleh nggak Bu saya menghafalkan segini? Boleh. Artinya syarat ini kalau saya kaitkan dengan grup adalah bisa menjadi ini. Nah, itu. Ya. Kemudian kita lihat contohnya di sini. Ya. Jadi Anda seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pembahasan kita ada daerah integral, ada lapangan. Jadi Anda harus tahu betul ya, daerah integral dan lapangan hanya berbeda di sini saja, satu syarat. Tetapi untuk lapangan, kalau kita ramu supaya kita menghafalkannya lebih mudah, itu bisa kita nyatakan demikian. Dia dikatakan lapangan apabila terhadap penjumlahan adalah grup komutatif, terhadap perkalian tanpa 0 juga grup komutatif. Makanya ini ada informasi Pak Biono seperti ini. Ya, tuh. Contoh, himpunan QRC itu lapangan, Z daerah integral tetapi bukan lapangan. Ingat yang contoh sebelumnya, QRC maupun Z itu adalah daerah integral. 4 himpunan ini daerah integral. Tetapi yang sebagai lapangan itu hanya QRC. Z adalah bukan lapangan. Bisa menunjukkan kenapa alasannya? Ayo silahkan komen. Kenapa Z hanya sebagai daerah integral, tetapi bukan suatu lapangan? Syarat apa yang tidak terpenuhi? Ayo monggo. Siapa komen? Jadi Z di sini dia sebagai daerah integral tapi tidak lapangan. Silakan dilihat ini. Syarat apa yang tidak dipenuhi oleh Z dari syarat ini sehingga dia gagal sebagai lapangan? Yuk komen. Halo, halo. Ayo. Syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Tidak punya inverse atau setiap elemen tak nol itu bukan unit. Betul. Syarat ketiga gagal untuk bilangan bulat. Sehingga dia hanya sebatas daerah integral saja. Tuh. Ya, makasih Mas.
Karena suaranya laki mesti Mas ya, nggak kelihatan siapa tadi. Oke. Kemudian, setiap lapangan adalah daerah integral. Anda hati-hati, teorema 734. Setiap lapangan adalah suatu daerah integral. Ini kalau kita buat jika dan jana jika seperti ini, Mas. Ya. Ya. Teorema 734. 734. Ya. Itu jika R lapangan ya. Jika R lapangan, maka R daerah integral. Nah, itu. Ya. Jadi kalimat ini jika maka ya, jika R lapangan, maka R daerah integral. Jangan dibalik di situ. Kalau jika P maka Q, belum tentu Q maka P. Ya. Sekitar kita lihat pembuktiannya. Apa yang diketahui di situ? Ayo, silahkan. Ayo, komen Mas, Mbak. R lapangan. Apa yang diketahui? Diketahui R lapangan. R lapangan. Kemudian akan ditunjukkan R daerah integral. Oke, makasih. Penunjuk ngantuk ya, silakan komen. R daerah integral. Bukti nah, saudara lihat di situ. Nah, bukti saudara lihat. Lapangan dengan daerah integral tadi bedanya apa, Mbak? Atau Mas? Syarat yang Tiga. betul. Syarat yang lainnya sama, ya. Yang membedakan lapangan dengan daerah integral itu hanya syarat yang ketiga. Ya. Yang syarat lain perlu dibuktikan enggak usah, karena syarat yang lain pasti terpenuhi untuk lapangan maupun daerah integral. Jadi Anda hanya fokus menunjukkan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu mengatakan ya bahwa R tidak memuat pembagi 0. Ya. Ingat tadi ada teorema apa di situ? Jika A adalah suatu unit, maka A bukan pembagi 0. Gitu kan tadi? Ya. Di situ ada teorema berapa? Ini sebenarnya buktinya nggak perlu ini, hampir sama yang tadi. Ya, pada teorema ini, jika A adalah unit, maka A bukan pembagi 0. Padahal setiap elemen di A itu unit, ya. Jadi di sini bisa dikatakan setiap ya. Sorry, saya ini Kak S. Apa di mau kira? R lapangan. Ya. Kemudian harus pindah ke sini. Sebentar ya. Berarti di situ pada setiap ya, itu A, setiap A di R, setiap A di R itu mempunyai inverse. Ya. Inverse.
Maka oke, sebentar. Nah, di sini maka A bukan pembagi 0. Kalau bukan pembagi 0, sehingga ya, R di situ tidak ya, memuat pembagi pembagi 0. Udah pakai ini udah cukup ya. Itu. Setiap anggota di R itu adalah unit punya inverse. Menurut teorema sebelumnya dijamin dia bukan pembagi 0. Kalau setiap elemennya bukan pembagi 0, dikatakan R tidak memuat pembagi 0. Sini ya. Itu. Jadi buktinya cukup sederhana. Dari teorema ini, kalau lapangan dijamin daerah integral. Tapi kalau daerah integral belum tentu lapangan. Contohnya apa tadi? Daerah integral yang bukan lapangan adalah Z. Z itu adalah daerah integral yang bukan lapangan. Tapi kalau lapangan dijamin pasti daerah integral. Ini. Jadi hati-hati hubungan antara lapangan dan daerah integral. Menariknya di situ, ya. Nah ini ada informasi, ya. Teorema 734 tidak berlaku sebaliknya. Contohnya adalah himpunan bilang bulat Z adalah suatu daerah integral, tetapi bukan suatu lapangan. Teorema berikut memberikan syarat bahwa suatu daerah integral adalah suatu lapangan. Syaratnya apa? Harus berhingga. Ya, itu. Syaratnya di situ harus berhingga. Nah, ini saya buat di situ. Ya. Jadi dari teorema, saudara perhatikan, dari teorema ya 734 ya, bahwa jika R lapangan di situ, oh maaf, kita ke atas ya. Nah, jika R lapangan, maka salah letaknya ya. Maka R daerah integral. Tetapi hati-hati, teorema 735, apakah daerah integral selalu lapangan? Belum tentu. Yang pasti adalah jika R daerah ya, integral, ada syaratnya di situ, berhingga. Ya. Maka baru R adalah lapangan. Nah itu. Jadi di sini jika R-nya itu daerah integral berhingga, maka R lapangan. Jadi hati-hati betul Anda menggunakan hasil ini ya. Kalau lapangan pasti daerah integral, tapi kalau daerah integral, yang bagaimana yang lapangan, yang berhingga? Bu, sekarang pertanyaan sederhana. Kalau misalkan dia tak berhingga, apakah dijamin bukan lapangan? Ayo silakan komen. Ayo. Kalau ada daerah integral yang tak berhingga, apakah dia dijamin bukan lapangan? Silakan Anda komen.
Yuk. Halo. Coba, mungkin ada yang ingin tanyakan, monggo. Ayo. Kok ini banyak yang keluar ya? Ayo. Apakah, pertanyaan saya sederhana, apakah daerah integral tak berhingga, maka dia bukan lapangan? Benar nggak kalimat itu? Ya. Jika R daerah integral tak berhingga, maka R bukan lapangan. Benar enggak kalimat tersebut? Silahkan dikomentari. Halo. Nih, jangan tidur ya. Ayo, ada yang bisa komentar? Tadi saya tanya, himpunan bilangan real itu lapangan atau bukan? Ada yang bisa jawab? Lapangan. Loh, oh banyak lapangan. Dia daerah integral bukan? Daerah integral. Oke. Kalau himpunan bilangan bulat, lapangan bukan? Bukan. Bukan. Daerah integral bukan? Iya. Iya. Jadi kalau kalimat ini tak ganti, jika R daerah integral tak berhingga, maka R belum tentu lapangan. Ya. Apa maksudnya belum tentu? Bisa jadi lapangan, bisa jadi bukan lapangan. Itu analisanya. Ya. Jadi kalau ini tak ganti tak berhingga, maka bagaimana? Maka belum tentu lapangan. Ya. Itu. Loh, kok apik gambarku ya? Dapat dari mana mouse-nya jadi gitu? Oh, sorry, ini yang kepencet ya. Oke. Oke, kemudian kita lihat, buktinya ini tidak usah. Kita lihat berikutnya lagi. Himpunan ZP adalah suatu lapangan bila dan hanya bila adalah P'. Jadi akan lapangan apabila dia prima. Ya. Buktinya di situ ya. Oke, buktinya silahkan dibaca sendiri, ini cukup sederhana. Kemudian ada istilah sublapangan. Ya. Sorry. Ya. Ingat kemarin ya, mungkin ini tak ganti gambar ya. Oke, saya new page ya. Kemarin kita punya subring, punya ring di situ. Kemudian ada daerah integral, ada subdaerah integral. Nanti ada lapangan, ada sublapangan. Sub itu selalu himpunan bagian. Ya. Kita lihat gambarannya seperti ini. Anda perhatikan di sini. Ya. Kalau saya punya lapangan, nah, ini ya. Seperti ini. Ini adalah F. Ya, maaf. Oh, tak hapus sih ya, Rek. Ini saya punya demikian. Ya. Ini R. Itu adalah lapangan. Nah, saya punya himpunan bagiannya di dalamnya. Ini misalkan adalah S. Oh, hurufnya S di situ. Oke, sama. S. Nah, kalau S di sini juga lapangan.
di sini S lapangan, maka apa yang terjadi? Maka dikatakan S itu adalah sub lapangan. Dari F, R. Ya. Sub lapangan dari R. Seperti itu gambarannya. Ya. Ini ada lapangan, ada himpunan bagian di dalam lapangan itu, dia berstatus lapangan juga, maka S dikatakan sebagai sub lapangan. Loh Bu, berarti S ini bisa jadi bukan lapangan. Ya benar. Ya. Jadi bisa jadi bukan lapangan. Ya. Sehingga inilah definisi dari sub lapangan. Kita lihat contohnya. Kita ambil di situ. Yupek. Kita ambil ya. Contohnya yang pertama adalah kita tahu R itu lapangan. Sebentar ya. Oh, berarti sorry, sebentar. Ya. Kita matikan ini R lapangan. Ya. Kemudian kita tahu di situ Q lapangan. Z bukan lapangan. Maaf, harusnya di ini aja, di bawahnya aja. Z bukan lapangan. Maka apa kesimpulannya di sini? Saya tanya mana yang sebagai sub lapangan, yang mana yang sebagai bukan sub lapangan. Silakan komen. Yuk. Loh, gak ketok ya, Rek? Kurang geser. Nah, saya punya demikian. Berarti apa yang bisa saya simpulkan? Ya. Di sini ini lapangan, ya. Ini lapangan, ini bukan lapangan. Berarti kalau silakan membuat kalimat mana yang bisa katakannya suatu himpunan ini sub lapangan dari ini. Ini bukan sub lapangan dari ini. Bagaimana? Bisa Andakah? Q sub lapangan dari R. Q sub lapangan dari R. Kemudian Z. Z-nya bagaimana, Mbak? Bukan sub lapangan dari R maupun Q. Betul sekali ya. Jadi kalau model seperti ini dikatakan apa? Q ya. Sub lapangan dari R. Q berada di dalam R, sama-sama lapangan. Berarti Q sub lapangan dari R. Tetapi ya, di sini Z itu bukan sub lapangan. Dari R. Nah itu, bentar, saya kasih agak jarak. Nah itu. Jadi di sini dua contoh itu menggambarkan bahwa himpunan bagian di dalam R bisa jadi sebagai sub lapangan, bisa jadi sebagai bukan sub lapangan. Nah sama dengan kasus sebelumnya, untuk menunjukkan bukan sub lapangan atau sub lapangan bisa menggunakan teorema 736 di sini. Ya, kita bisa menggunakan teorema ini. Ya. Nah, membuktikannya sederhana di sini. Ya, coba saudara lihat kalau ke kanan yang diketahui apa? Coba ini terakhir 736 ya. Ayo,
Teorema 736. Berarti apa yang diketahui di situ? Yang ke kanan. S tak kosong. S tak kosong. Oke. Ya. Berarti diketahui. Ya. Coba saudara lihat. Kalau ke kanan, yang diketahui apa? Pak ini terakhir 736 ya. Oke. Ya. Di sini yang ke kanan itu diketahui adalah bagian tak kosong. Oke. Atau mungkin pasnya apa, Mbak, yang di situ? S adalah sub lapangan dari F, ya. S sub lapangan ya, dari F. Ya. Kemudian akan ditunjukkan, ya, sorry, di bawahnya aja, akan ditunjukkan, ya, di situ, ya, setiap X, Y anggota S berlaku di sini. Pertama adalah X min Y anggota S. Kedua, ya, untuk Y tidak elemen 0, maka X, Y inverse anggota dari S. Nah, ini kalau yang ke kanan, bukti. Hati-hati Anda membuktikan. Ya. Bukti. Buktinya bagaimana? Ini punyanya Pak Bi sudah cukup jelas. Saya tak ganti ini. Nah, ini. Ini. Buktinya sudah cukup jelas di sini. Kalau dia lapangan, berarti terhadap penjumlahan dia grup komutatif, sehingga nanti ini terpenuhi. Terhadap perkalian juga grup komutatif tanpa 0. Ini terpenuhi. Itu sudah disebutkan oleh Pak Bi di sini. Nah, buktinya itu. Ya. Nah, ini. Buktinya seperti ini. Nah, ini. Karena S lapangan, otomatis dia terhadap plus adalah subgrup dari F, sehingga pasti memenuhi ini kalau subgrup. Ya. Dan terhadap perkalian tanpa 0, dia subgrup dari F. Ya. Sehingga terpenuhi ini. Untuk X sama dengan 0, maka 0 kali Y inverse sama dengan 0. Anggota dari S. Sehingga memenuhi semuanya. Ya. Jadi, ini. Sekarang yang ke kiri, kita lihat buktinya. Di sini, ya sebentar. Kemudian yang ke kiri, ayo, apa yang diketahui? Ayo Mbak. Atau Mas. Ayo, ke kiri berarti apa yang diketahui? Ayo. Ayo. Untuk setiap X, Y anggota S yang berlaku. Untuk setiap, untuk setiap, Anda harus tahu ya, lambang setiap itu seperti ini. Sebentar. Oh ya, diketahui ini di sini. Untuk lambang setiap itu modelnya gini. Setiap X, Y anggota S berlaku. Ya. Pertama, itu adalah X min Y anggota dari S. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu
untuk ya, Y tidak 0, maka X Y inverse anggota dari S. Ini harus tahu Anda, ya. Itu adalah masalah hafal. Akan Yang berat ditunjukkan. sekali, maka kalian bisa melemparnya kalau kalian ingin mengenai Farhan Hafiz dengan lemparan tadi. Halo. Ini ada yang kuliah mata kuliah lain ini. Halo, apakah ada yang kuliah mata kuliah lain ini? Kok suara Pak ini masuk? Ayo, suaranya Pak siapa? Pak Subhan masuk ini. Ayo, tolong ini videonya dinyalakan yuk. Kok anak bayi kecil barang di sini. Ya. Oke, di sini ya akan ditunjukkan berarti nanti adalah S sub lapangan. Ya. Tuh. Bukti di sini nanti buktinya adalah, jadi sebenarnya buktinya ini cukup sederhana di situ. Kita lihat buktinya Pak Supiono, ya. X min Y anggota dari S untuk semua Y. Kalau memenuhi sifat ini, ya, kemarin waktu di aljabar 1 pasti dia subgrup dari F. Kemudian kalau dia X min Y ini mempunyai sifat X kali Y-nya berada di S tanpa 0, maka nanti dia terhadap perkalian adalah subgrup dari F. Sehingga karena dia subgrup terhadap penjumlahan dan perkalian, dia dikatakan sebagai subgrup atau sebagai sub lapangan dari F. Di situ ya. Jadi dari poin 1 nanti karena memenuhi ini, maka dia terhadap operasi penjumlahan dia sebagai subgrup dari R. Karena memenuhi ini, terhadap operasi perkalian, maka dikatakan sebagai subgrup dari R terhadap perkalian. Sehingga terhadap penjumlahan perkalian subgrup, maka dikatakan sebagai sub lapangan. Saya kira materinya itu. Ayo sekarang tanya jawab. Adakah yang mau bertanya? Monggo. Yuk. Adakah yang ingin bertanya terkait dengan materi ini? Silahkan. Nanti tugasnya akan saya share di grup, dikumpulkan di hari Selasa. Oke, adakah pertanyaan? Bu, Misi. Saya Ya, masih monggo. bingung untuk yang syarat nomor 2 yang terakhir ini, Bu. Itu kenapa kok X kali Y inverse? Masih ada alasan khususnya nggak? Nah, saya tanya Mbak, sekarang saya balik tanya, untuk lapangan itu apa Mbak syaratnya? Tadi komutatif, terus Nah, kalau diringkas terkait dengan grup, terhadap penjumlahan harus apa? ada penjumlahan tadi Grup komutatif, komutatif. Terhadap perkalian? asosiatif. Oh. Nah, Juga grup komutatif juga, Bu. komutatif. Terhadap penjumlahan grup komutatif, Dan ya. Terhadap perkalian juga grup komutatif. Ini ya tulisanku di mau ya. Nah ini Mbak, Anda lihat ini. Nah ini, ya. Terhadap penjumlahan dia grup komutatif. Terhadap perkalian juga grup komutatif. Nah, kalau terhadap perkalian supaya menjadi subgrup, modelnya seperti apa Mbak? Kalau umum kan AB inverse ya. Iya. Kalau terhadap penjumlahan supaya subgrup, berarti harus memenuhi apa?
Ayo, A, B anggota dari F, maka A min B harus berada di F. Terhadap perkalian supaya subgrup, inverse-nya kan lambangnya A kali B inverse anggota dari F. Ngerti? Ya, Kalau umum ya, kalau umum subgrup itu adalah A, B anggota dari S, maka A ter B inverse anggota dari S. Itu kalau umum. Tapi karena operasinya sudah jelas plus, berarti berubah menjadi A min B anggota dari S. Kalau terhadap perkalian menjadi A B inverse anggota dari S. Paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Ayo, siapa lagi mau tanya? Monggo. Kalau hari ini nggak tanya, untuk pertemuan berikutnya mau tanya dulu, materi hari ini monggo ya, nggak ada masalah. Oke, share-nya saya tutup dulu. Stop share. Oke, adakah pertanyaan lagi? Silahkan. Halo. Ayo, tidur loh ya. Saya tuh ngajar sampai mulai jam 11 ya. Paginya menyiapkan materi. Ayo, siapa yang mau tanya? Cuman ini Mas ya, sebagai gambaran, kebetulan itu kami sedang mengerjakan sebuah paper ya, kerjasama dengan peneliti dari Iran, Pak Bijan kemarin. Ternyata dari yang saya kerjakan itu, ilmu apapun itu saling beririsan ya. Saya bekerja dalam bidang sekarang masalah rockset, tapi dipandang dalam segi aljabarnya. Nah, ternyata rockset itu juga banyak dipakai di komputasi. Jadi ilmu itu beririsan di situ. Sehingga apapun ya, itu silakan selama Anda di matematik, galilah ilmu apapun itu semaksimal mungkin di situ. Itu ya. Saya pernah diceritani teman saya, kebetulan dia kerja di BI, ya, Bank Indonesia, dia bagian analisis keuangan di belakang. Itu ternyata apa? Ilmu yang dipakai dia kental dengan analisis real. Kalau mikir apa hubungannya keuangan ya, ternyata dia bermainnya di situ. Ya, begitupun juga nanti Anda, apapun itu, ini ilmu apapun harus kita gali semaksimal mungkin. Itu. Oke, adakah pertanyaan di sini? Kalau tidak, saya kira monggo Mas Rito. Ini Bu, yang tanya yang materi kemarin sih Bu. Jadi kan yang materi kemarin tuh ada contohnya ada ZI, itu adalah suatu daerah integral sebab Z-nya adalah itu subring dari Z dan satu ada elemen dari ZI. Intinya dia itu adalah subdaerah kayak gitu. Terus apakah boleh untuk yang misalkan ujian kayak kuis-kuis gitu membuktikan suatu daerah integral? Dia cuma dibilang Z ini adalah subdaerah gitu Bu. Jadi nggak dibuktiin lagi soalnya udah nambah jelas gitu. Tidak bisa Mas, harus ditunjukkan. Ya. Tapi kan Anda nanti kan ini sifatnya open ya. Oh enggak Bu, ini maksudku subring. Enggak gini Mas. Sifatnya ini nanti kan open ya, kita online. Otomatis himpunannya kita tidak saya gunakan yang ada di buku, intinya itu. Ngerti maksud saya? Ya, Bu. Jadi kalau itu ya diuraikan biasa. Kalau sudah ada di buku, kan materi itu berkelanjutan, Mas. Boleh langsung gitu. Tetapi nanti waktu evaluasi kita karena ada semi buka buku, istilahnya kan mungkin walaupun tutup buku kan nggak mungkin ya. Ada yang di Jakarta, ada di mana-mana itu. Otomatis konsep kuisnya adalah buka buku. Kalau buka buku pasti nanti soalnya jauh berbeda dengan yang ada di buku. Artinya bukan materinya tetap kontennya itu. Cuman
himpunan yang kita mainkan nanti pastilah berbeda. Lebih menggali ke pemahaman Anda nantinya. Ya, bisa jadi saya hanya melonceng ada suatu himpunan, Anda buat subringnya, Anda buat yang bukan subring. Anda mau konstruksi seperti apa, monggo. 1. Ya, seperti itu. Misalkan saya buat himpunan baru di situ, saya konstruksi himpunan baru. Apakah di sini apa istilahnya Anda menentukan subdaerahnya bagaimana, kemudian pembagi nolnya bagaimana, gitu. Ya, jadi konsepnya sama, intinya sama persis, cuman nanti himpunannya yang saya rubah, gitu aja. Dan cara membuktikannya bebas. Kalau misalkan seperti himpunan bilangan real, kompleks, itu kan himpunan yang umum ya. Anda langsung katakan lapangan enggak masalah. Tapi kalau himpunan itu himpunan yang belum umum, Anda gunakan, ya harus dibuktikan semuanya. Kalau misalkan ada lapangan, Anda menunjukkan sub lapangan, ya cukup dibuktikan 2 syarat tadi. Harus diuraikan di situ. Paham ya Mas Ridho maksudnya ya? Jadi nanti untuk evaluasinya kita masih tes tulis ya. Kemudian durasi waktu pasti saya batasi dan kita gunakan MyITS Classroom. Dan kelihatan sekali antara Anda nanti hasil karya orang lain dengan bukan itu akan terlihat nantinya ya. Memang sekarang saya juga paham betul ya, teknologi semakin canggih, tapi harapan kita yuk junjung kejujuran di situ. Oke, saya kira itu aja. Ada pertanyaan lagi, monggo? Kalau misalkan suruh buktiin subtype, suruh buktiin ring itu, bukan suruh buktiin ring yang pertama harus grup dulu. Juga Mas, nek ring kakean Mas. Iya kayak gitu maksudku. Maksud saya. Oke. Kalau kita suruh buktikan ring enggak ya Mas? Kalau misalkan ring itu cukup plusnya langsung disimpulkan aja, nggak usah diuraikan. Kalau misalkan ada himpunan apakah itu ring, maka untuk plus langsung disimpulkan aja, dia grup komutatif atau bukan, nggak usah diuraikan satu-satu. Kemudian terhadap operasi perkalian tertutup pasti, asosiatif, distributif. Tapi yang paling enak Mas untuk menentukan ring itu carilah induk yang lebih besar. Induk yang lebih besar yang dia ring. Sehingga supaya dia dari ring tinggal ditunjukkan subring saja. Paham ya? Jadi yang contoh kemarin itu harusnya Anda cari induk yang besar. Yang soal tugas kemarin. Ya. Nanti saya tunjukkan waktu di awal kuliah besok hari Selasa. Jadi kalau Anda disuruh menunjukkan ring, lebih enak Anda mencari induk yang besar yang berada di dalamnya situ. Dia ring, kemudian untuk supaya dia subring, ring tinggal menunjukkan subring aja. Gitu. Nanti akan saya tunjukkan, tolong saya diingatkan itu, latihan soal yang hari Selasa kemarin memang seperti itu. Makanya tadi saya tanya, ada yang tanya enggak gitu. Kalau enggak ada ya berarti beres. Oke, makasih Mas Ridho. Ada lagi kah? Nanti akan saya tunjukkan Mas, yang waktu di latihan soal. Ya. Insya Allah hari Selasa ya. Oke, ayo ada lagi kah pertanyaan? Monggo. Kalau tidak, kesel ya. Sama saya juga 4 jam ini. Makanya saya tadi minta jeda agak mundur karena saya harus sholat dan nyiapkan makan anak saya yang kecil ya. Belum bisa makan ambil sendiri. Saya ngajar jam 11 ngajar, jam 1 ngajar lagi. Tuh. Oke, kalau sudah selamat sore. Selamat istirahat ya. Semoga ilmu yang diberikan Anda bisa masuk. Memang memperoleh ilmu itu proses ya. Setelah mendapat, Anda belajar, Anda baru paham. Itu proses memang. Oke, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.